Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Penjamin mutu produk adalah individu atau lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Deskripsi formasi jabatan ini biasanya terdapat di Kementerian Perindustrian, di bawah Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka IKTA. Contoh jabatan penjamin mutu produk adalah Quality Assurance K Manager di sebuah pabrik manufaktur. Kriteria yang harus dimiliki oleh seorang penjamin mutu produk antara lain memiliki pengetahuan yang luas mengenai standar mutu industri, mampu melakukan analisis secara detail, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta memiliki kecakapan dalam memimpin tim. Tugas pokok dan tanggung jawab seorang penjamin mutu produk meliputi melakukan pemeriksaan terhadap produk secara berkala, mengawasi proses produksi, memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas yang telah ditetapkan, serta melakukan perbaikan jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian. Tempat tugas seorang penjamin mutu produk biasanya berada di pabrik atau fasilitas produksi tempat produk dihasilkan. Mereka akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di area produksi untuk memantau proses produksi secara langsung. Cara para penjamin mutu produk bekerja meliputi melakukan inspeksi berkala terhadap produk, berkolaborasi dengan tim produksi untuk memastikan kualitas terjaga, menyusun laporan mengenai hasil pemeriksaan, berpartisipasi dalam pelatihan untuk pengembangan diri, dan bersikap etis dalam menjalankan tugasnya. Soal 1. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang penjamin mutu produk? A. Memastikan produk sesuai standar kualitas yang ditetapkan. B. Membuat rencana strategis perusahaan. C. Mengelola keuangan perusahaan. D. Melakukan pemasaran produk. E. Mengatur jadwal rapat perusahaan. Jawaban yang benar, A. Memastikan produk sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Penjelasan, seorang penjamin mutu produk bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ini mencakup memastikan proses produksi, kontrol kualitas, dan pengecekan produk akhir. Soal 2. Tugas utama seorang penjamin mutu produk adalah A. Mengawasi karyawan produksi. B. Membuat keputusan investasi perusahaan. C. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. D. Menyusun rencana promosi produk. E. Menangani keluhan pelanggan. Jawaban yang benar, C. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penjelasan, salah satu tugas utama seorang penjamin mutu produk adalah memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses produksi dan distribusi produk.
Soal 3. Prosedur kerja yang sering dilakukan oleh seorang penjamin mutu produk meliputi A. Membuat desain produk. B. Mengaudit pemasok bahan baku. C. Menjalankan kampanye iklan. D. Mengatur acara perusahaan. E. Menangani rekrutmen karyawan. Jawaban yang benar, B. Mengaudit pemasok bahan baku. Penjelasan, proses audit pemasok bahan baku merupakan salah satu prosedur kerja yang penting dilakukan oleh seorang penjamin mutu produk untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan dalam produksi adalah berkualitas tinggi. Soal 4. Pengetahuan apa yang harus dikuasai oleh seorang penjamin mutu produk? A. Komunikasi yang efektif. B. Desain grafis. C. Manajemen keuangan. D. Hukum persaingan usaha. E. Pemasaran digital. Jawaban yang benar, D. Hukum persaingan usaha. Penjelasan, seorang penjamin mutu produk harus memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum persaingan usaha agar dapat memastikan praktik bisnis perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Soal 5. Kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang penjamin mutu produk antara lain. A. Keterampilan presentasi. B. Analisis data. C. Kreativitas. D. Manajemen waktu. E. Kepekaan terhadap pelanggan. Jawaban yang benar, B. Analisis data. Penjelasan, analisis data adalah salah satu kompetensi yang sangat penting untuk dikuasai oleh seorang penjamin mutu produk karena mereka perlu dapat menginterpretasikan data dan melakukan evaluasi terhadap produk yang dihasilkan. Soal 6. Salah satu kewajiban seorang penjamin mutu produk adalah A. Mengabaikan laporan keuangan. B. Menjalankan bisnis secara ilegal. C. Mengejar keuntungan pribadi. D. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. E. Menghindari tanggung jawab. Jawaban yang benar, D. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Penjelasan, seorang penjamin mutu produk memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan agar tidak bocor ke pihak luar yang tidak berkepentingan. Soal 7. Kedisiplinan yang tinggi sangat diperlukan dalam pekerjaan sebagai penjamin mutu produk karena A. Menghasilkan karya yang kurang bermutu. B. Memperlambat proses produksi. C. Merugikan perusahaan. D. Meningkatkan produktivitas kerja. E. Mendapat hukuman disiplin. Jawaban yang benar, D. Meningkatkan produktivitas kerja. Penjelasan, kedisiplinan yang tinggi dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja dan menjaga kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Soal 8. Kolaborasi dengan berbagai departemen dalam perusahaan penting bagi seorang penjamin mutu produk untuk A. Menjalankan bisnis secara individual. B. Menghindari konflik. C. Meningkatkan efisiensi operasional. D. Mendapatkan pujian dari atasan. E. Menyimpan informasi penting. Jawaban yang benar, C. Meningkatkan efisiensi operasional. Penjelasan, kolaborasi dengan berbagai departemen dalam perusahaan dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan bahwa semua proses produksi berjalan lancar. Soal 9. Penyusunan laporan berkualitas adalah salah satu tugas penting seorang penjamin mutu produk karena A. Hanya untuk formalitas. B. Menghabiskan waktu yang berharga. C. Diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis. D. Tidak berpengaruh pada kualitas produk. E. Sebagai pemberat pekerjaan. Jawaban yang benar, C. Diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis. Penjelasan, laporan berkualitas yang disusun oleh seorang penjamin mutu produk diperlukan untuk membantu pengambilan keputusan strategis dalam perusahaan berdasarkan data dan informasi yang akurat. Soal 10. Pengembangan diri merupakan hal yang penting bagi seorang penjamin mutu produk karena A. Cukup dengan pengetahuan yang dimiliki saat ini. B. Tidak perlu mengikuti perkembangan teknologi. C. Dapat meningkatkan kualitas kerja. D. Tidak perlu menambah keterampilan baru. E.
Tidak berpengaruh pada karir. Jawaban yang benar, C. Dapat meningkatkan kualitas kerja. Penjelasan, pengembangan diri dapat membantu seorang penjamin mutu produk untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan mengikuti perkembangan dalam industri agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi perusahaan. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.